Bisa Mbak Neva? Sudah kedengarkan suara saya? Eh, ada yang nggak bisa masuk. Kenapa ya Mbak ya? Hmm, walah. Kita lanjutkan saja ya sambil nunggu yang lain ya. Yang nggak bisa masuk siapa Mbak Yani ya? Oke, tadi kita sampai di mana? Ini tentang tinjauan kritis terhadap masalah PHK. Tadi kita sampai ke ini poin I, yaitu hubungan kerja yang berdasarkan kontrak kerja lebih senangi oleh pengusaha karena tidak ada keharusan bagi pengusaha memberikan pesangon. Kemudian, pengusaha menetapkan masa percobaan dalam kontrak kerja adalah 6 bulan atau setahun. Dalam undang-undang masa percobaan tidak boleh lebih dari 3 bulan dan tidak boleh diperpanjang. Sedangkan pada kenyataannya, pekerja dikontrak beberapa kali masa kerja dan belum diangkat sebagai karyawan. Kemudian, perusahaan menawarkan pensiun dini kepada karyawan. Kadang-kadang kebijaksanaan ini justru menjadi hal yang dipaksakan. Sorry, mana ini? Itu untuk yang tinjauan kritis terhadap masalah PHK. Ada yang ingin ditanyakan untuk hal ini? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita langsung ke modul 8. Kita akan bicara masalah jam sostek atau jaminan sosial tenaga kerja. Saya lihatnya jam sostek. Di sini juga ada beberapa hitungan-hitungan ya untuk masalah jam sostek. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, intinya kayak di poin 805 8.5 itu kan ada contoh kasus untuk masalah apa? Perhitungan untuk penerima apa pembayaran jam sostek. Nanti kalau ada yang ditanyakan, silahkan kita bahas. Sekarang untuk jaminan sosial tenaga kerja atau jam sostek itu sendiri adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Ketentuan yang mengatur jam sostek diatur dalam pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh dan keluarga berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Sedangkan untuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jam sostek dengan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah PP Nomor 19 Tahun 1993, Keputusan Pemerintah Kepres Nomor 22 Tahun 1993, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja atau Menaker Nomor Per 05 Men 1993. Pada Undang-Undang
Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang jam sostek, istilah yang digunakan adalah tenaga kerja, bukan pekerja buruh. Kemudian istilah tenaga kerja merupakan objek yang dilindungi lebih luas, tidak hanya kenapa dia memilih istilah tenaga kerja ya, karena merupakan objek yang dilindungi lebih luas, tidak hanya saat di dalam hubungan kerja tapi juga setelah keluar hubungan kerja. Istilah tenaga kerja juga dimaksudkan karena pihak yang diberi jaminan bukan hanya pekerja atau buruh dan keluarga, tetapi juga peserta magang dan murid yang bekerja dalam rangka praktek pada perusahaan, baik yang menerima upah maupun tidak. Kemudian orang yang memborong pekerjaan tetapi tidak termasuk perusahaan atau pemborong pekerja yang bukan perusahaan, atau narapidana yang dipekerjakan di perusahaan. Kemudian pada PP nomor 14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan jam sostek, yang pertama, pengusaha yang mempekerjakan lebih dari 10 karyawan atau membayar upah paling sedikit 1 juta rupiah wajib mengikut sertakan karyawannya ke program jam sostek. Jika tidak, akan dilakukan peringatan. Jika tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha sesuai dengan pasal 47 huruf A PP nomor 14 tahun 1993. Selain juga akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 1992. Juga akan dikenakan sanksi hukuman kurungan 6 bulan atau denda setinggi-tingginya 50 juta rupiah. Yang kedua, perusahaan wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan seperti pelayanan keluarga berencana, tempat penitipan anak, perumahan pekerja atau buruh, fasilitas olahraga, fasilitas kantin, fasilitas kesehatan, dan fasilitas rekreasi yang diatur sesuai dengan pasal 100 ayat 1 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Yang ketiga, pembayaran iuran jam sostek ditanggung oleh perusahaan dan pekerja. Kemudian untuk iuran jaminan kecelakaan kerja atau JKK merupakan tanggung jawab sepenuhnya oleh pengusaha bagi pekerja atau buruh yang mengalami kecelakaan kerja dan penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. Kemudian JKK yang wajib dibayar pengusaha dapat dikelompokkan dalam 5 jenis, yaitu dengan iuran antara 0,2% sampai 1,74% dari upah pekerja dan dalam sebulan. Kemudian pembayaran uang jaminan kematian atau JK sebesar 0,3 dari upah sebulan. Pembayaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan atau JPK ada dua, yaitu untuk yang sudah menikah itu 0,6%, yang belum menikah 0,3%. Kemudian untuk program jam sostek ini meliputi ada beberapa program. Yang pertama yaitu jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Jaminan kecelakaan kerja itu adalah jaminan pemberian pelayanan berupa penyembuhan dan pemulihan kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja dan pemberian santunan selama pekerja tidak mampu menjalankan pekerjaan akibat kecelakaan kerja. Tenaga kerja yang dilindungi oleh JKK tidak hanya pekerja tetapi juga peserta magang, murid, siswa yang sedang mengikuti praktek kerja, orang yang memborong pekerjaan, dan narapidana yang dipekerjakan di perusahaan. Kecelakaan kerja yang dilindungi program ini adalah kecelakaan kerja yang terjadi akibat adanya hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Biaya penggantian perlindungan JKK meliputi biaya pengangkutan ke rumah sakit atau ke rumah termasuk biaya pertolongan pertama, biaya pemeriksaan pengobatan dan atau perawatan selama di rumah sakit termasuk rawat jalan, biaya rehabilitasi berupa alat bantu dan atau alat ganti pada pekerja yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi sebagai akibat kecelakaan kerja. Ini ada beberapa pemberian santunan, itu ada 4
dikategorikan dalam 4. Yang pertama yaitu santunan sementara tidak mampu bekerja, yang meliputi 4 bulan pertama itu 100% dari upah gaji, yang kedua 4 bulan kedua 75% dari upah, dan bulan selanjutnya 50% dari upah. Kemudian ada santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya. Ada juga santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental. Yang pertama yaitu santunan sekaligus, yaitu 70% kali 70 bulan penuh. Yang kedua santunan berkala, yaitu 50.000 per bulan selama 24 bulan, dan santunan cacat kekurangan fungsi dibayar secara sekaligus atau lump sum sebesar persentase tertentu. Kemudian ada juga santunan kematian untuk ahli waris yang meliputi santunan sekaligus, yaitu 90% kali 70 upah sekurang-kurangnya sebesar jaminan kematian, yaitu santunan berkala 50.000 per bulan selama 24 bulan, dan biaya pemakaman sebesar 1 juta rupiah. Untuk pembayaran JKK bagi tenaga kerja yang bukan pekerja atau buruh, yaitu untuk mahasiswa magang atau murid siswa atau narapidana menerima upah sebesar upah sebulan pekerja atau buruh yang melakukan pekerjaan yang sama. Untuk perorangan yang memborong pekerjaan menerima upah sebesar upah tertinggi dari pekerjaan atau buruh pelaksana. Kenapa? 8.5. Pada pembahasan perhitungan untuk besarnya JHT 5, halaman 85 pada pembahasan perhitungan untuk JHT 5,7. Gini Mbak, ini untuk besarnya iuran JHT ditetapkan sebesar 5,7 kan dari hasil upah sebulan, dengan perincian 37 dibayar perusahaan dan 2% dibayar oleh pekerja. Iya betul. Ini kan yang dimaksud yang ini kan ini untuk potongannya Mbak. Jadi untuk JK-nya itu dia harus bayar 0,3, terus JPK 0,6, JHT 0,2 dari total gajinya. Dari total gaji tetapnya dia yang 2 juta ya, ini 2 juta rupiah. Sudah, Mbak Ana masih bingung Mbak ini Mbak? Oke, nanti kalau masih bingung bisa ditanyakan di Facebook Mbak Ana ya. Kemudian untuk jaminan kematian atau JK. Jika tenaga kerja selama menjadi anggota Jamstustek apabila meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, keluarga yang ditinggal berhak menerima jaminan kematian atau JK. Kemudian JK itu diberikan kepada keluarga. Yang pertama yang mendapatkan jaminan kematian itu janda atau duda, berarti suami atau istri. Kemudian anak, jika tidak ada orang tua, cucu, kakek atau nenek atau saudara kandung atau mertua